up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Takbir. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberikan tafsir kepada kita semua. Kita sebelum ditutup kepada jamaah yang ingin bertanya kepada Bapak Ustaz, kami persilahkan kita buka 3 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang memberikan kesempatan ini kepada saya. Sebelumnya perkenalkan saya dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas Yusuf 19 Desa Medan Kribo. Seperti yang kita ketahui, Allah menciptakan Nabi dan Rasul itu mempunyai keistimewaan dan masing-masing berbeda-beda. Dan ketika Rasul Israel turun lagi berjumpa dengan para nabi yang ada di langit, pertanyaan saya, apakah keistimewaan yang teristimewa di antara nabi itu hanya ditempatkan Allah nabi-nabi yang terpilih? Tidak semua nabi kenapa diletakkan langit pertama, kedua, ketiga, ketika turun Rasul berjumpa kepada mereka semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu terhormat. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, khususnya ketika Rasulullah Mi'raj, itu Rasulullah bertemu dengan beberapa nabi, dan akhirnya sebelum Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga bertemu sebelumnya dengan Nabi Musa. Kemudian ketika Rasulullah telah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali, Rasulullah turun bertemu lagi dengan Nabi Musa. Bapak Ibu yang terhormat, di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, dan tentu yang paling tahu hikmah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada umatnya. Bapak Ibu yang terhormat, kita lihat kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, itu banyak sekali kisah tentang Bani Israel. Banyak sekali kisah yang menyebutkan tentang perjuangan, tentang perjalanan dakwahnya Nabi Musa. Bahkan Bapak Ibu yang terhormat, di dalam perang Badar, Rasulullah SAW ajak para sahabat untuk berjihad. Sahabat dari golongan Muhajirin mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, idhab anta ya Rasulullah, berangkatlah engkau wahai Rasulullah, berjuanglah engkau ya Rasulullah. La naqulu kama yaqulu Bani Israil di nabiyihim Musa, kami tidak akan katakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israil kepada nabi mereka, Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, berangkatlah engkau wahai Musa, berjuanglah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, biarlah kami tunggu saja, duduk saja di sini. Itu umat Nabi Musa. Bagaimana kalau kita menjadi tugas dakwah pada saat itu? Semua jamaah mengatakan gini, Pak Ustaz, berangkat aja Pak Ustaz sendiri, kami duduk saja tunggu di sini. Maka kepala desa misalnya ada tugas dan sebagainya itu kepada masyarakat dan diumumkan dan kasih surat, tiba-tiba dia mengatakan, Bapak kepala desa dalam melaksanakannya, biar kami duduk saja di sini. Apa perasaan kita, Pak ya? Itulah yang dikatakan Bani Israil kepada Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, berangkatlah engkau wahai Musa, berjuanglah engkau wahai Musa, berperanglah engkau wahai Musa, biarlah kami duduk saja di sini. Seperti itu Bapak Ibu terhormat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kami tidak akan katakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa. Kami akan katakan kepadamu ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun, berangkatlah engkau wahai Musa, berjuanglah engkau wahai Musa, berperanglah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, kami akan ikut berjuang bersamamu. Itu kata umat Rasulullah SAW. Itu kata para sahabat. Bapak Ibu terhormat, apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah untuk bagaimana kita melihat bagaimana perjuangan para anbiya yang mereka juga memiliki perjuangan dakwah yang sangat besar, tidak sedikit. Karena nabi yang kita ketahui itu ada 25, dan nabi yang tidak ketahui kita ketahui juga cukup banyak, dan masing-masing mempunyai kelebihan. Namun ketika Isra dan
disebutkan beberapa nabi-nabi yang Rasulullah singgah. Untuk apa? Untuk kita mengetahui bagaimana perjuangan mereka dalam melaksanakan dakwah tersebut. Untuk kita senantiasa mentadabburi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal pernah mengatakan, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan." Orang-orang yang beriman itu jika disebutkan nama Allah, jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, jika dibacakan ayat suci Al-Qur'an, bertambah keimanannya. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, setiap kali kita melihat bagaimana kisah para nabi, adalah bertambah keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkanlah matahari terbenam di waktu sore, terbitnya di waktu pagi. Biarlah rembulan bersinar di waktu malam hingga pagi. Mari terus kita mengaji, semoga mendapat ridho dari Ilahi. Rumah baru maupun baru, pohon duku buahnya jatuh ke tanah. Janganlah sombong, janganlah angkuh. Masuk ke dalam kubur, jadilah santapan cangkir tanah. Ustaz, perkenalkan dulu, nama saya Sidin. Saya jamaah subuh dari Masjid Turuda Pasar Rema, Dusun 7, Kecamatan Sugihan. Begini Pak Ustaz, ingin saya tanyakan masalah hidayah. Nah, orang bilang seperti saya ini Islam karena keturunan orang tua saya Islam. Saya disekolahkan di madrasah itu apa sih ada lima. Jadi begini Pak Ustaz, sebenarnya hidayah itu dicari atau mencari atau memang datang dari Allah. Nah, kenapa kok sampai dikatakan katanya Islam keturunan? Nah, kalau umpamanya lah saya bukan Islam, macam mana juga itu? Jadi masalah hidayah ini Pak, sebenarnya dicari atau memang datang dari Allah. Itu aja lah. Lebih kurang pertanyaan saya, mohon maaf Pak. Saya sudahi Tangerang Bekasi. Punya kawan namanya si Wahab. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Ustaz. Silakan menjawab. Jadi saya tak pandai mau jawab apa, karena tak pandai pantun. Mau minta pantun dulu nanti sama Bapak. Bapak Ibu terhormat, hidayah dia dicari atau dia memang Allah memberikan. Saya berikan kalau sedang bersomat, dia bisa langsung jawab dengan pantun. Kalau saya tidak bisa bantu, mohon maaf Pak. Hidayah itu dicari atau Allah memang beri. Bapak Ibu terhormat, hidayah itu harus kita cari, harus kita kejar. Harus kita cari, kita kejar. Dan hidayah itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita lihat dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, sekian puluh tahun bersama Nabi Muhammad. Bukan tak percaya lagi dia sama Nabi Muhammad, tapi tetap Allah tak berikan hidayah sama dia. Karena apa? Karena hidayah itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah katakan di dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menunjuki orang yang kau cintai, namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Berarti hidayah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah yang memberi kepada kita. Sehingga kalau kita ngasih sambutan atau ceramah, sering terakhir itu wabillahi taufik wal hidayah. Tidak saya tutup nih. Wabillahi taufik wal hidayah. Taufik dan hidayah. Jadi hidayah itu asli memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah. Namun hidayah juga harus kita cari. Hidayah juga harus kita kejar. Allah juga pernah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Dan engkau wahai Muhammad sungguh menunjuki umat manusia itu ke jalan yang lurus. Berarti juga hidayah itu harus kita cari dan harus kita kejar dan harus kita sampaikan.
Harus kita sampaikan Bapak Ibu terhormat. Nabi Muhammad pernah katakan seperti ini kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kamu bisa menunjuki satu orang saja ke dalam hidayah, satu orang saja bisa mendapatkan hidayah melalui kamu karena kamu yang mengajaknya, itu lebih baik bagimu daripada seekor onta yang berwarna merah. Rasulullah sebutkan unta berwarna merah karena pada saat itu unta berwarna merah itu adalah termasuk harta yang mahal. Kalau sekarang mungkin mobil mewah. Jadi kita mendapat menunjuki satu orang saja ke dalam hidayah, Allah akan berikan ganjaran pahala yang sangat besar. Sekarang Bapak Ibu terhormat, kalau bagian kami mungkin untuk ceramah dan sebagainya, apa tugas kami Pak Ustaz? Kalau Ustaz kan bisa ceramah, bisa menunjuki yang lain. Kalau kami kan enggak. Bapak bisa mengajak orang untuk ikut ngaji saja, itu udah bagian daripada kita menunjuki. Apalagi di sini sekarang ini FK SMM, Masya Allah. Ini kalau kita itu bisa lebih 100 orang, 200 orang yang hadir pada saat itu, atau 300 orang. Ada yang belum ngaji, kita aja ikut ngaji, alhamdulillah. Ada tetangga kita yang sholatnya masih di rumah, belum mau ke masjid, kita ajak agar sholatnya ke masjid, alhamdulillah. Kalau dulu malas dia ke masjid, azan dari pemandangan tidak mau ke masjid. Sekarang gara-gara Bapak, gara-gara ya. Sebab Bapak yang menyampaikan dakwah kepada dia, sehingga dia mau aktif ke masjid. Bapak Ibu terhormat, dia dapat pahala melaksanakan ibadahnya ke masjid. Bapak juga mendapat pahala karena dia telah melaksanakan kebaikan. Kalau kita ada dikenal dengan MLM, begitu juga dalam melaksanakan ibadah itu Bapak Ibu terhormat. Bapak mengajak satu orang, Bapak akan mendapatkan poin pahala dari apa yang dilakukannya. Bapak mengajak 10 orang, berarti Bapak dapat 10 poin pahala dari apa yang mereka lakukan. Bapak mengajak 100 orang, berarti Bapak mendapatkan 100 poin pahala dari mereka yang lain, dari apa yang mereka lakukan. Dan itu tidak mengurangi pahala mereka. Bapak Ibu terhormat, hidayah tetap kita cari dan kita kejar, hidayah tetap kita jaga dan istiqomah. Makanya kita minta kepada Allah yang muqallibal qulub tadi, dan juga hidayah harus kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, lingkungan kita, semuanya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir kepada jamaah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Zulkifli, jamaah dari Mushola Al-Ikhlas Kampung Banten. Ini Pak Simin mesti kita lawan juga. Dibelah-belah si ikan kakap, hendak digoreng pakai minyak. Pertanyaan Pak Simin sudah dijawab. Sekarang giliran saya bertanya. Begini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz ada menyinggung tentang sofa. Itu sofa marwah ialah terjadinya waktu kelahiran Nabi Ismail. Begitu ya Ustadz? Dan ibunya berlari-lari sampai 7 kali mencari air. Dan di situ yang saya lihat waktu itu tidak seperti dulu Pak Ustadz. Itu saya lihat lantainya sudah marmer dan lampu terang benderang dan warna-warni. Ini mengurangi makna atau fadilahnya atau tidak Pak Ustadz? Yang kedua Pak Ustadz, yang saya tanyakan, di situ yang berlari-lari kan ibunya Ismail. Tapi kenapa kok disunahkan yang berlari waktu dari Safa ke Marwah itu ialah kaum laki-laki Pak Ustaz? Nah ini mohon jawabannya Pak Ustaz. Dan saya ucapkan terima kasih atas jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah takut saya nggak tahu mau apa. Terima kasih Bapak dan teman. Kayaknya saya perlu catat lagi di banternya nanti. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Kalau kita melihat Bukit Sofa dan Bukit Marwah, itu awal sejarahnya memang Siti Hajar ketika bersama anaknya berada di kota suci Makkah, kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Dan pada saat itu Siti Hajar mencari air karena anaknya dalam keadaan haus, berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dari Sofa ke Bukit Marwah. Sekarang kita lihat Bukit Sofa ada lampu warna-warni, ditutup marmer dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu terhormat, kalau kita melihat seperti itu, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah kita. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah kita. Kemudian bagaimana bentuknya? Itulah Bukit Sofa. Bukit Sofa itu kan bukit artinya tempat yang tinggi. Maka murtafi. Maka murtafi itu adalah tempat yang dataran yang tinggi. Sehingga kalau sekarang kita sampai ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu, dia kita memutari ada tiang Pak ya. Ada tiang besar. Mereka kita memutari dan sudah cukup. Kita tidak sampai ke batu-batunya. Karena batu kan ditutup kaca. Saya nggak tahu ke Bapak Umroh atau haji. Sekarang kan ditutup kaca itu Pak. Ya tutup kaca kan. Kita hanya memutari ada tiang putih yang besar seperti itu. Namun tiang itu juga lantainya itu walaupun di keramik marmer dia tetap ada nanjak. Nah itulah di Bukit Sofa. Bapak Ibu terhormat, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah kita, dan itu adalah bagian daripada juhud dari Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah di Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan kemudahan kepada para haji dan para pelaksana ibadah umroh. Karena bayangkan Bapak Ibu terhormat, di kota suci Makkah kalau sudah panas itu Masya Allah panasnya bisa sampai 50 derajat Celcius. Saya pernah sampai ke sana sampai 40 sekian derajat Celcius panasnya. Dari hotel udah minum sampai ke masjid minum lagi, baliknya minum lagi. Itu pada musim panas. Coba bayangkan sekarang kalau kita berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, kemudian di dalam keadaan ruang yang terbuka. Kita orang Asia, orang Indonesia. Alhamdulillah, Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan, ditutup semuanya, dipasang AC dan lain sebagainya, dikasih lampu-lampu. Itu apa? Bukan hanya sekedar untuk hiasan, tapi lebih dari itu sebagai tanda. Sebagai tanda apa? Dan ini batas dari Sofa, ini batas sampai ke Marwah, ini batas untuk lari-lari kecil antara lampu hijau. Kalau dulu hanya ada tiang hijau saja, kalau sekarang kita di lampu panjang gitu Pak ya, kayak garis dia. Lampu hijau di sebelah sana ada lampu hijau juga untuk memudahkan jamaah, sehingga dia tahu di mana posisi dia harus berlari-lari kecil dan sebagainya. Kemudian, kenapa kalau kita di dalam sejarah itu yang berlari-lari Siti Hajar? Kenapa sekarang bapak-bapak pula yang disuruh berlari? Bapak Ibu yang terhormat, pertama, kalau melaksanakan ibadah itu sifatnya adalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu dilakukan Rasulullah, maka seperti itulah yang kita ikuti. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang harus kita laksanakan, kita jalankan. Para sahabat-sahabat itu Bapak Ibu yang terhormat, saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang dilakukan Rasulullah mereka contohkan. Dan mereka tidak pernah menanya, kenapa kayak gini ya Rasulullah, tidak, tapi mereka langsung melakukan. Ada seorang sahabat, itu saya lupa namanya, datang kepada Rasulullah saking cintanya kepada Rasulullah, dan saya yakin kita semua di masjid ini pasti cinta kepada Rasulullah. Sahabat tadi datang kepada Rasulullah membawa tempat wudhu Rasulullah. Setelah berwudhu, Rasulullah itu orang yang suka memberi hadiah. Itu Rasulullah Pak, suka memberi hadiah, walaupun hadiahnya kecil. Sahabat memberikan tempat wudhu. Setelah Rasulullah berwudhu, Rasulullah tanya kepada sahabat tersebut, "Sal, minta, kamu mau minta apa?" Apa kata sahabat tadi? "Uridu murafaqataka fil jannah ya Rasulullah." Aku hanya ingin tinggal bersamamu di surga. Itu kata sahabat tadi. Rasulullah bilang lagi kepada sahabat, "Minta yang lain." Awal-awal zalik, tidak ada permintaan yang lain. Tidak ada permintaan yang lain.
lain. Sahabat mengatakan, "Huwa laka ya Rasulullah, cukup. Aku hanya ingin bersamamu ya Rasulullah." Semoga Allah berikan kemuliaan kepada kita semua bisa bersama Rasulullah. Uridu murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Aku hanya ingin bersamamu ya Rasulullah di surga. Maka Rasulullah katakan, "Idza a'in ala nafsika bi kasratis sujud." Kalau begitu, tolong aku, bantu aku untuk dirimu sendiri dengan memperbanyak sujudmu, dengan memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan memperbanyak salat kita. Dan begitu juga dengan salat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita lihat yang tadi, kenapa laki-laki yang berjalan, yang berlari kalau tidak perempuan, itu adalah hikmah ta'abbudiyah yang karena Rasulullah telah melakukan seperti itu, maka kita mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Ibu terhormat. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemudahan kepada kita semua. Allah lancarkan semua usaha kita, dan juga kepada Bapak kepala desa kita, pemerintah kita, Allah berikan juga kemudahan. Kemudian juga semoga Allah sehatkan keluarga kita, saudara-saudara kita mungkin pada saat ini sedang terbaring, sedang sakit dan lain sebagainya. Allah berikan kemudahan. Juga Allah ampunkan dosa-dosa orang tua yang telah mendahului kita, dan juga tadi ada kabar musibah sebagian jamaah atau anak jamaah kita meninggal dunia. Semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka semua. Allah berhamdu wa'afihi wa'afihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li ajdadina wa li jaddadina wa li asatidatina wa li mu'allimina wa liman hadarana wa liman wada'anna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.